Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar Indonesia? Halo adik-adik yang ada di SMA dan SMK. Halo adik-adik yang ada di madrasah. Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang materi fisika terkait dengan pengukuran. Ya, pengukuran. Nah, kenapa sih di dalam fisika itu selalu diawali dengan pengukuran? Kenapa sih di dalam fisika itu selalu diawali dengan besaran dan satuan? Nah, begitu. Nah, begitu pentingnya pengukuran terkait dengan besaran dan satuan ini selalu diletakkan pada bagian terdepan. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat fakta-fakta dalam kehidupan di sekeliling kita gitu. Kalau kita bisa lihat ya kita bisa saksikan. Nah, coba kita lihat apa itu. Ya, sana ada timbangan. Ya, kemudian ini yang biasa digunakan oleh para pedagang ya. Yang biasa digunakan oleh para pedagang itu pakai timbangan yang seperti ini gitu ya. Terus kemudian ini timbangan gantung gitu ya. Ada juga yang gunakan timbangan berikutnya yaitu timbangan yang seperti ini. Oke. Nah, timbangan yang begini ya. Nah, gitu. Nah, ini biasanya digunakan oleh para pedagang-pedagang kecil gitu ya untuk menimbang barang-barang yang biasanya dijual di pasar gitu. Nah, ada apa dengan timbangan ini gitu ya? Ada apa dengan peralatan ini sehingga begitu pentingnya saat ini saya munculkan gitu. Nah, kita lihat dengan timbangan ini, dengan peralatan ini kita di banyak bisa mengambil pelajaran gitu ya. Kita bisa banyak mengambil sebuah sesuatu yang bisa kita jadikan patokan untuk bagaimana bersikap, bagaimana untuk kita bertingkah laku, bagaimana kita menanamkan sikap jujur seperti itu. Nah, apa maksudnya gitu? Mari coba kita tengok sebentar ya. Nah, dalam salah satu firman Allah ya, di sana disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Ya. Auful kaila. Ini adalah perintah ya. Ini adalah perintah. Aufu gitu. Ini adalah sebuah perintah. Sempurnakanlah. Ya. Auful kaila, sempurnakanlah takaran. Nah, gitu. Berarti ini kita diperintah sama Allah untuk menyempurnakan takaran. Nah, tentunya ini berkait erat dengan ini peralatan yang sudah saya munculkan di depan ini, gitu ya. Nah, wala takunu dan janganlah kamu termasuk ya golongan orang-orang yang minal mukhsin, golongan orang-orang yang merugi. Nah, gitu. Nah, dengan takaran ini ya, dengan takaran perintah untuk menyempurnakan takaran ini, kita digambarkan ya, diberikan gambaran sama Allah. Kenapa? Karena dengan ketika kita tidak menyempurnakan takaran, maka kita masuk kategori orang-orang yang merugi. Nah, di situ. Nah, di ayat berikutnya dijelaskan bahwa wazinu gitu ya. Di sana kita diperintah lagi gitu. Dan timbanglah. Nah, di sini sangat jelas gitu ya. Alat yang digunakan untuk menimbang ya otomatis timbangan. Gitu. Wazinu bil qistosil mustaqim. Nah, di sana dijelaskan bahwa kita disuruh menimbang dengan timbangan yang lurus. Gitu. Nah, di sini para siswa ya, mari kita bisa belajar dari cuplikan ayat ini bahwasanya memang kita dalam berdagang gitu ya, kita dalam berdagang, dalam berinteraksi itu memang selalu dituntut ya, selalu kita diingatkan bahwa kita tidak boleh
menjalankan sesuatu itu tidak dengan jalan yang lurus. Harusnya kita melakukan sesuatu dengan jalan yang lurus, bil qistasil mustaqim, dengan timbangan yang lurus gitu. Artinya apa? Secara fisika ya, secara fisika kita bisa melihat itu. Nah, kita baru bisa dikatakan adil, kita baru bisa dikatakan bahwa ketika kita menjual sebuah barang gitu, dan lalu kita timbang dengan peralatan ini, otomatis pada saat ini ya, pada saat apa namanya bagian tengah ini ya, bagian tengah ini dalam keadaan setimbang, bagian tengah ini dalam keadaan lurus, itu baru boleh dikatakan penjual itu jujur gitu. Nah, di sini begitu pentingnya ya kita memahami harus bagaimana pada saat kita berjualan, kita dididik dengan begitu jelasnya. Nah, di sana dijelaskan ya. Saya lanjutkan dulu. Dan janganlah kamu merugi, ya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya gitu. Karena apa? Ketika kita menimbang sesuatu ternyata tidak dengan jalan yang lurus, tidak jangan pada saat timbangan ini setimbang gitu, posisinya tidak setimbang, maka kita akan merugikan orang lain. Nah, seperti itu, kita akan merugikan orang lain. Nah, di sini sekali lagi kita dididik untuk bersikap jujur dan disiplin gitu. Karena itu dengan cuplikan ayat ini cukup kiranya kita banyak belajar ya. Kita banyak belajar bagaimana etika dalam berdagang, bagaimana aturan-aturan pada saat kita menimbang benda gitu untuk kita jual pada orang lain, seperti itu. Nah, ini terkait dengan pengukuran. Ya, oleh karena kita harus belajar ya. Kenapa pengukuran itu harus disampaikan? Ya seperti ini. Gitu. Nah, coba kita perhatikan. Ini adalah anak timbangan. Ya, ini adalah anak timbangan di mana merupakan perbesaran dari bagian yang ini ya. Ya, ini adalah anak timbangan. Kalau saya perbesar jadinya seperti ini. Sekarang coba kita bayangkan. Andai kata anak timbangan ini kita kurangi sedikit saja. Nah, misalkan ini karena sekarang banyak para pedagang yang nakal ya gitu. Nah, dengan kita mengurangi sedikit ini, kita gergaji, kita gerinda sedikit gitu ya, sedikit saja. Nah, maka nantinya timbangan ini sudah tidak, pada saat kita gunakan sudah tidak maksimal lagi fungsinya gitu. Ya, maka sekarang pemerintah menggalakkan bagaimana menera timbangan, ya, melakukan tera ulang ya. Tera ulang timbangan-timbangan yang seperti ini memang harus dilaporkan pada dinas-dinas terkait seperti itu agar tidak banyak pembeli yang dirugikan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ya, walaupun ini persoalan yang sangat sepele, nanti kita akan membawa kita pada permasalahan-permasalahan yang lebih besar gitu. Baik. Sementara di ayat lain dijelaskan pada Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 gitu ya, dijelaskan. Ya, ini masih banyak cerita ya, enggak apa-apa. Oke. Di ayat lain dijelaskan bahwa Allah mengambil perumpamaan dengan waktu ya, wal asri. Ya, mengambil perumpamaan dengan waktu. Kenapa harus dengan waktu? Nah, berarti waktu ini adalah satu besaran yang sangat penting. Nah, dalam penjelasan pada salah satu tafsir ya, di sana dijelaskan bahwa kenapa Allah mengambil perumpamaan dengan waktu? Karena waktu ini adalah suatu nikmat ya, suatu nikmat yang luar biasa. Suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia terutama itu. Untuk bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini jadi umur ya, terkait dengan umur kita ya, terkait dengan semakin berkurangnya umur kita, sehingga di sana Allah menjelaskan gitu. Allah memberikan peringatan kepada kita, wal asri, demi masa, demi waktu, begitu pentingnya ini. Ya,
Innal insana lafi khusrin. Ya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Sekali lagi, ini ditegaskan lagi, merupakan penguat juga dari ayat-ayat sebelumnya gitu yang saya sampaikan tadi. Ya, sesungguhnya manusia itu adalah benar-benar berada dalam kerugian. Nah, kecuali orang-orang yang beriman, ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, di sini saling menasehati supaya mentaati kebenaran, ya, dan menasehati dalam tetap kesabaran, seperti itu. Nah, besaran terkait dengan waktu, besaran fisik terkait dengan waktu, ini adalah dimensi yang betul-betul sangat perlu kita perhatikan. Ini adalah dimensi ukhrawi. Nah, kalau di fisika ada panjang, ada masa, ada waktu, suhu, ada 7 macam besaran pokok seperti itu. Maka waktu ini adalah besaran yang betul-betul sangat perlu kita perhatikan dan sangat perlu kita pertimbangkan. Nah, gitu. Sehingga pada satu pepatah juga, ya, waktu itu adalah ibarat pedang, seperti itu. Begitu tajamnya, ya kan, dan ibaratnya juga waktu itu tidak akan bisa kembali lagi. Kalau sudah berlalu maka kita tidak bisa mengulang kembali, seperti itu. Maka kita dituntut untuk selalu menghargai waktu dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar bisa menjalankan roda kehidupan ini dengan sempurna, begitu. Nah, itu. Jadi ini salah satu contoh besaran fisik yang nanti akan kita bahas, ya. Ya, salah satu besaran fisik masuk dalam kategori besaran pokok di sana, yaitu waktu. Nah, demikian begitu pentingnya kita membahas tentang besaran-besaran pokok. Kita begitu memperhatikan bagaimana proses pengukuran dalam rangka untuk menjaga kehidupan kita, dalam rangka untuk bagaimana mempersiapkan diri kita agar kita tidak terjerumus kepada permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan merugikan kita di situ. Nah, itulah pentingnya belajar fisika, itulah pentingnya belajar pengukuran. Nah, jadi ini adalah sekelumit, ya, intermezzo atau sekelumit pendahuluan, boleh, ya, mukadimah begitu pentingnya kita belajar pengukuran. Nah, sehingga kita belajar itu tidak terasa sia-sia, gitu. Ada gunanya. Nah, sehingga kalau kita belajar itu merasa, oh ini ternyata ada gunanya, seperti itu kita belajar. Nah, sehingga kita menimbulkan semangat baru, menimbulkan gairah baru untuk bagaimana belajar dengan pola-pola yang berbeda dengan pola-pola belajar sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya coba kita lihat. Nah, ini. Jadi terkait dengan yang di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam fisika itu sebenarnya ada 7 macam besaran pokok, ya. 7 macam besaran pokok. Di sini sudah saya munculkan, ada satuannya, ada singkatannya, ada dimensinya, seperti itu. Nah, di sini. Nah, yang pertama adalah massa, double S, ya, massa. Nah, massa ini satuannya adalah kilogram, ya, disingkat kg ini biasanya. Nah, ini yang mungkin agak menjadi sesuatu yang baru, ya. Di sini dimunculkan dimensi. Nah, dimensi. Apa sih sebenarnya dimensi itu? Nah, gitu. Apa sebenarnya dimensi itu? Gitu. Atau sebelum kita bahas dimensi, kita tengok ke belakang lagi, itu kita belum memahami sebenarnya apa yang dinamakan dengan pengukuran. Nah, gitu, ya. Jangan-jangan kita nggak paham sih apa sebenarnya pengukuran itu. Itu. Jadi yang dinamakan dengan mengukur, ya, pengukuran itu adalah membandingkan, ya, membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sudah dijadikan sebagai patokan, ya, membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang sudah ditetapkan. Apa maksudnya?
itu. Ya, apa maksudnya? Contohnya seperti ini contohnya. Kalau kita mengukur panjang meja, panjang atau lebar meja lah gitu ya, lebar meja. Ya. Maka proses mengukur meja yang dihasilkan besaran pokok yaitu panjang atau lebar tadi itu akan melibatkan satuan yang lain ya, satuan lain yang kita namakan sebagai satuan patokan yang kita namakan sebagai panjang. Yang dihasilkan dari alat ukur apa? Yang dihasilkan dari alat ukur panjang. Misalkan ya meteran gitu, penggaris seperti itu. Artinya apa? Kita membandingkan lebar meja yang kita ukur dengan satuan yang sudah dijadikan standar. Apa? Yaitu satuan panjang. Itu namanya mengukur. Nah, gitu. Itu namanya pengukuran. Nah, seperti itu. Jadi yang dinamakan dengan pengukuran seperti yang tadi sudah saya katakan itu adalah mengukur, yaitu membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang sudah dijadikan patokan seperti itu. Itu namanya pengukuran. Nah, baik saya lanjut. Untuk besaran pokok yang kedua yaitu panjang. Panjang ini satuannya adalah meter. Ya, singkatannya M ini ya, biasa ditulis M gitu. Nah, dimensi ini sebenarnya adalah cara tersusunnya suatu besaran atas besaran-besaran pokok gitu. Ya, cara tersusunnya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan nanti kita punya besaran pokok massa gitu, kemudian kita disuruh nyari dimensinya gitu. Kita disuruh mencantumkan dimensinya. Yaitu besaran dari massa itu dimensinya adalah M besar. Itu M besar. Nah, kemudian panjang itu satuannya meter, dimensinya adalah L. Nah, gitu. L ya. Dimensinya adalah L. Kemudian waktu itu sekon, singkatannya adalah S. Jadi ketika kita menuliskan waktu itu punya satuan S, yaitu sekon atau detik sama. Nah, dimensinya adalah T besar. Gitu. Dan begitu seterusnya sampai pada intensitas cahaya. Nah, ini Anda mutlak, adik-adik mutlak harus hafal ini ya. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Ini adalah 7 macam besaran pokok yang wajib dihafalkan. Nah, seperti itu. Beserta satuan dan dimensinya. Nah, ini. Kalau besaran pokok ada 7, nah, seperti ini. Maka kita punya besaran lain yang kita namakan sebagai besaran turunan. Jadi ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kita lihat besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, gitu. Ya, jadi yang dimaksud dengan besaran turunan di sini, oke. Nah, saya bawa ke sana. Oke, gitu ya. Jadi ini diturunkan. Nah, gitu, diturunkan. Oke, dari besaran besaran pokok. Nah, seperti itu. Itu namanya besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, gitu. Contohnya apa? Contohnya lebar nih ya. Lebar. Nah, lebar ini satuannya meter. Nah, gitu. Ini diturunkan dari besaran pokok yang mana? Gitu. Diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, gitu, panjang. Satuannya meter. Oke. Kemudian volume. Ya, kalau saya sorry. Ini ada kesalahan ya, ini luas ini seharusnya. Oke, saya coret luas. Nah, gitu. Luas. Nah, luas. Satuannya apa? Satuannya adalah meter persegi. Nah, karena luas itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, boleh ya. Panjang itu satuannya apa? Meter. Lebar satuannya apa? Juga meter. Nah, sehingga ini kita peroleh sama dengan meter persegi atau meter pangkat 2.
Nah, kalau kita disuruh nulis dimensinya, berarti kita harus tulis kayak gini. Nah, aturan penulisan dimensi itu diawali dengan kurung siku. Nah, kayak gini. Ya, nggak boleh pakai kurung kurawal gitu ya. Kalau pakai kurung seperti ini gimana? Oh, nggak boleh. Nah, gitu. Tidak boleh. Nah, jadi ini tidak boleh kalau pakai kurung kurawal. Nah, itu aturannya pakai kurung siku. Nah, ini sama dengan ya. Oke. Nah, meter itu dimensinya adalah L. Nah, gitu. Ya, dimensinya adalah L. Sehingga ini kita pangkatkan 2. Nah, aturan yang betul untuk menulis pangkat 2 itu sebenarnya ada di luar seperti ini. Nah, gitu. Yang betul seperti ini. Oke. Jadi dimensi dari luas itu adalah L pangkat 2. Gitu. Begitu juga dengan kecepatan, nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan kecepatan. Oke, kecepatan itu punya lambang V. Nah, gitu. V. V itu satuannya apa? Ya, satuannya adalah meter, yaitu kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, sehingga kalau kita diperintah untuk merubah satuan ini menjadi dimensi gitu ya. Tentukan dimensi dari kecepatan ya, tinggal kita rubah aja. Ini meter. Meter itu dimensinya adalah L. Nah, gitu, L per ya sekon. Nah, dimensinya apa sekon? T besar. Nah, gitu, T besar. Nah, sehingga di sana ya sebenarnya sudah cukup seperti itu, tapi ya untuk bisa kita lihat agar lebih indah gitu ya, kita buat menjadi dalam satu baris ya L. Nah, kayak gitu, ini kurung kurung sikunya gitu, ini ada T. Nah, karena letaknya di bawah berarti ini T pangkat min 1, pangkatnya 1. Nah, kita bawa ke atas pangkat min 1. Nah, seperti itu. Nah, dan begitu selanjutnya. Ini terkait dengan dimensi, dimensi dari besaran turunan. Gitu. Nah, satuan-satuan yang lazim digunakan ya dalam fisika ya. Dalam fisika tentunya ada orde-orde yang harus kita perhatikan. Itu. Nah, kalau seperti ini, oke. Nah, ini adalah satuan-satuan yang sering dipakai karena fisika itu satuan-satuan yang digunakan dari yang kecil sampai yang besar ya, pada rentang yang sangat besar gitu. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita lihat di sini yang paling kecil ini ada 10 pangkat min 18. Ini namanya ato. Ya, ato. Lambangnya adalah A gitu ya. Sampai pada 10 pangkat plus 18 yaitu eksa. Nah, gitu. Nah, kalau di dalam soal-soal fisika itu yang sering muncul di sini ya, ada piko, ada nano, ada mikro ya. Mikro itu 10 pangkat minus 6, kemudian nano itu 10 pangkat minus 9. Nah, gitu. Dan piko itu 10 pangkat min 12. Nah, gitu. Kalau yang ini senti, mili, desi ini sudah terbiasa, sudah dilatihkan ketika di SD ya, sudah dilatihkan di SD. Maka sekarang kita meningkat untuk memahami pada rentang pengukuran yang lebih kecil dan lebih besar lagi, kecil sampai ke besar. Nah, seperti itu. Nah, ini juga harus dipahami oleh siswa. Bagaimana permasalahan fisika nanti bisa dituangkan dalam satuan-satuan yang benar, bisa dituliskan dalam satuan-satuan yang benar, seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasan terkait dengan besaran pokok dan besaran turunan, dan begitu pentingnya kita memahami dimensi dari dimensi-dimensinya seperti itu, maka saya berharap adik-adik untuk tidak bosan ya, untuk mengikuti bagaimana video-video pembelajaran yang dibuat oleh TSJ gitu ya. Nah, saya kira untuk bagian pertama cukup ya. Kita ketemu lagi pada bagian yang kedua di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa untuk like dan komen pada kolom yang ada di bawah ya.
dan juga untuk subscribe agar adik-adik menerima notifikasi ya tentang video-video pembelajaran yang akan datang. Demikian, selamat belajar dan selalu sukses gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.